Selamat datang bagi yang baru pertama kali. Selamat kembali yang sudah lama nggak datang. Ya, baik, kita langsung saja buka di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Karena Tuhan berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Pagi yang indah ini kami kembali diperdengarkan langsung suara Tuhan. Dahulu Tuhan mengajar orang di Kapernaum, tapi pagi hari ini firman yang relevan kami dengar. Biarlah ini suara langsung menyentuh hati hidup kami. Kami langsung mendengar suara-Mu yang berkata kepada kami, jangan khawatir. Urapi hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk benih firman-Mu bertumbuh. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, khawatir itu berkecamuk di medan pertempuran dalam hidup kami, mengambil tempat di pikiran. Ya. Bermula dari pikiran tapi lama-lama ke dalam hati. Menjadi virus yang mengganggu kesehatan kita. Firman ini diucapkan, diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus di atas bukit Kapernaum. Dan semua hadir. Coba kita buka dulu pasal yang ke-6 ayat pertama saya baca. Bapak Ibu perhatikan. Ingatlah, jangan kamu sebentar. Saya buka dulu Matius pasal 5. Karena 5, 6, 7 Yesus mengajar di atas bukit ya. Saya baca. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berarti Yesus mengajak murid-muridnya ke atas bukit Kapernaum, dan di atas bukit Kapernaum itu Yesus mengajarkan 9 hal tentang berbahagia. Dan masuk di dalam ayat yang kita baca tadi, Yesus mengajarkan jangan khawatir. Ayat firman Tuhan ini mungkin dari kecil kita sudah dengar. Tapi saya mau tanya, pertama kali andai kata Bapak Ibu mendengar pada usia remaja, sekarang sudah berumur, sudah punya anak, betul nggak? Sudah berhenti dari khawatir? Ada? Nggak ada ya. Bahkan sampai umur segitu pun khawatir. Apalagi sekarang. Harga-harga naik dengan alasan apa? Perang Teluk. Selat Hormuz ditutup. Diblokade oleh karena ada perang. Semua naik. Tapi pertanyaan saya, minggu lalu sudah diumumkan bahwa Presiden Trump sudah damai. Tidak lagi ada perang. Tapi pertanyaan saya, udah turun nggak? Halo? Belum kan? Jadi artinya gini, ya layaklah kita ada khawatir. Ya, yang menjadikan kita khawatir sudah nggak ada, tapi manusianya tetap membuat kita khawatir. Jadi yang membuat kita khawatir apa? Sesama manusia. Ya kan? Perang Teluk mengakibatkan harga naik. Perang sudah berhenti, harganya tidak turun. Ya, kalaupun turun, ya kepintaran pedagang. Dulu naiknya 30%.
Begitu perang selesai, turunnya 10%, masih ada untung 20%. Jadi artinya apa? Semua elemen di dalam dunia ini mendukung untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Yesus hadir, dia memberikan pengajaran kepada kita di atas muka bumi dengan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir akan hidupmu. Hidup itu berkenan dengan makan dan pakaian yang kelihatan sehari-hari. Bulan-bulan ini ada bulan yang disusupi dengan euforia anak-anak lulus. Tapi dibarengi dengan kekhawatiran. Nanti masuk kelas baru, baju baru, buku baru, ya kan? Pensil baru, pena baru, semua serba baru. Sang anak tidak mungkin lagi, Papa, baju ini udah lama, aku sekarang udah naik kelas. Papa janji mau belikan aku motor. Mana? Betul? Bapak mulai khawatir. Mendekati nanti masuk sekolah, ada lagi beban baru. Kekhawatiran sudah di ambang pintu. Ini yang dialami oleh setiap manusia. Hampir setiap hari hidup penuh dengan kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu berkecamuk di dalam pikiran kita. Di atas bukit Kapernaum ketika Yesus mengajar, murid-muridnya juga ada. Kenapa saya singgung muridnya? Nanti ada ujungnya daripada firman ini. Ya, Yesus katakan, saya ingin baca ayat 25 sampai ayat 30 supaya Bapak Ibu memahami. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada minuman? Lompat aja ke 27. Ya. Ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi berarti kekhawatiran itu tidak ada dampaknya untuk menambah umur kita bertambah panjang. Enggak. Ya. Kalaupun misalnya sakit, khawatir, tidak juga berdampak untuk menambah umur. Untuk menambah umur itu karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Untuk menambah umur supaya jangan cepat pergi karena sakit, ya berobat, kan kira-kira begitu. Tapi bukan karena khawatir. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, khawatir pun tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi berarti benarlah Yesus katakan jangan khawatir. Diakhiri dengan janji. Janjinya kita baca mulai ayat yang ke-29 kita baca. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahnya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terbagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau kita ada dalam posisi khawatir, Tuhan mengatakan kita orang yang kurang percaya. Kalau dikatakan kamu orang gak percaya, nanti sakit hati, padahal kamu datang ke gereja, kamu ibadah, ya kan? Tapi memang kenyataannya banyak orang yang khawatir. Ya, Tuhan katakan orang yang khawatir itu karena tidak percaya. Nanti kita akan nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir oleh sebab kita percaya. Itu lagu terakhir nanti setelah kita dengar firman Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah inilah anjuran firman Tuhan yang masih relevan dari dulu sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang manusia hidup masih penuh dengan kekhawatiran. Khawatir kesehatan, khawatir rumah tangga, khawatir pekerjaan, khawatir keamanan, dan lain sebagainya. Baru-baru ini kita dengar di Pekanbaru, ya, ada model perampok model milenial. Perampok model milenial itu, ya, bukan pakai topeng tapi pakai pocong, katanya begitu. Ya, jadi wajahnya ditutup dan semuanya ditutup. Ya, mengambil motor beberapa kali di gereja, wajahnya ditutup pakai helm, kepalanya kemudian wajahnya pakai masker,
Itu yang dilakukan. Tangan pakai sarung tangan supaya jejak jari pun jangan kelihatan. Berarti pencuri itu juga khawatir kan? Padahal yang diambil barang itu kan udah nampak, itu tinggal ambil. Kan harusnya nggak usah khawatir, ini tinggal ambil, dijual jadi uang. Tapi kan dia khawatir juga. Gitu. Jadi semua penuh dengan kekhawatiran. Aku tanya dulu, ada yang tidak khawatir? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Ada yang tidak khawatir? Berarti saya sendiri nggak khawatir. Yang lain? Berarti semua khawatir. Jadi firman Tuhan ini bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jangan khawatir. Inilah anjuran firman Tuhan kepada kita. Jadi nanti pulang dari sini benar-benar jangan khawatir. Ya, jangan khawatir ya. Itu relevansinya kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai. Ya. Kalau orang yang tinggal di desa, uang desa, nggak pernah khawatir karena pinggir rumahnya sungai, air mengalir terus. Ada air. Ya. Kalau di kota bisa terjadi khawatir. Listrik macet, mesin nggak bisa jalan, tak bisa mandi. Betul? Masih menang orang desa daripada kita orang kota, ya kan? Listrik mati, nggak bisa tidur, AC nggak bisa hidup. Tinggal di desa, nggak pakai AC, tidurnya nyenyak, ya kan? Jadi mana lebih bagus, tinggal di desa atau tinggal di kota? Pagi hari ini saya mau katakan, kita dianjurkan jangan khawatir. Tentu kita harus cari tahu kalau sudah dikatakan jangan khawatir, bagaimana jalan keluarnya, kan begitu. Nah, khawatir itu tadi hasal pertama, ya tidak akan bertampak bagi sehasta pun jalan hidup umurmu. Tapi saya mau katakan khawatir itu berdampak bagi kerohanian kita. Sangat berdampak bagi kerohanian kita. Sebagai anak Tuhan, Yesus sampaikan firman Tuhan ini bagi kita dan masih relevan bagi kita sampai sekarang. Dan ini harus kita renungkan. Jangan khawatir, karena kalau kita tidak merenungkan dan tidak menerima firman Tuhan, anjuran firman Tuhan, dampaknya bagi kita. Dampak pertama, tidak bisa bertumbuh rohani kita. Itu dampak pertama. Walaupun tiap minggu Anda datang ibadah, seminggu 7 hari Anda ibadah, tapi kalau Anda khawatir, imanmu tidak akan bertumbuh. Kita buka dulu, baca dulu. Coba kita buka dalam Matius pasal 12. Ya, Matius 13 ayat 21. Atau mulai 20. Kita baca ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Terus, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lanjut. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dampak pertama bagi anak Tuhan, hidup khawatir, imannya nggak bertumbuh. Walaupun 1 minggu 7 kali datang ibadah, nggak akan bertumbuh. Khawatir terus. Itu dampak pertama, iman tidak bertumbuh. Dan parahnya, khawatir itu karena khawatir ini adalah beban. Beban bagi hidup kita. Ya. Khawatir itu dapat mempengaruhi apa? Coba ya. Berapa ribu tahun yang lalu seorang raja yang dekat dengan Tuhan, dia berkata oleh ilham Roh Kudus, dia menulis di dalam Amsal 12 ayat 25.
Coba kita baca. Amsal 12 ayat 25. Silakan baca. Saya baca, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang. Saya kasih contoh ayat firman Tuhan ini, saya kasih contoh saudara-saudara Yakub. Waktu bapaknya sudah meninggal, saudara-saudaranya bilang, sekarang bapak sudah nggak ada. Jangan-jangan Yakub, keturunannya Yakub nih, jangan-jangan Yusuf masih mendendam sama kita. Oleh sebab itu mereka berkata begini, baiklah kita suruh orang ngomong bahwa papa sebelum meninggal ada pesan supaya segala dosa saudara-saudaramu diampuni. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, karena kan mereka khawatir kalaulah nanti Yusuf kembali balas dendam, sementara Yusuf menjadi penguasa di Mesir, habislah mereka. Sehingga mereka apa? Mereka merangkak-rangkak, membungkuk-bungkuk, datang kepada Yusuf dan berkata, kami jadi hamba-Mu. Ampuni segala kesalahan kami karena papa sudah pesan sebelum dia meninggal supaya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ini dia. Betul kan? Jadi kekhawatiran itu membungkukkan orang. Khawatir dia Yusuf masih dendam. Dalam perjanjian lama, Yesus pernah menyembuhkan orang yang bungkuk. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 13. Saya ingin baca mulai ayat 11. Saya baca. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Seorang wanita. Tidak disebutkan wanita. Dalam Alkitab, kami kalau duduk di bangku sekolah Alkitab, wanita itu gambaran gereja. Gereja yang khawatir, artinya anak-anak Tuhan yang khawatir, jalan sampai terbungkuk-bungkuk. Kalau jalan bungkuk, artinya tidak bisa melihat ke depan. Wanita ini 18 tahun bungkuk, nggak bisa lihat ke depan. Kalau kita sejajarkan firman Tuhan bahwa kekhawatiran membungkukkan seseorang, berapa lama hidup kita khawatir? Yang tadi efek pertama, iman tidak bisa tumbuh. Yang kedua, merusakkan apa? Harapan, nggak bisa lihat ke depan. Tubuh pun bengkok, bungkuk-bungkuk jalan. Ada orang yang khawatir akan sakitnya sampai nggak berani pergi check up, general check up. Betul atau betul? Mau di check up, janganlah nanti ketahuan aku sakit jadinya aku gimana. Ada orang yang khawatir nggak berani naik pesawat. Sang suami mau buat dia jalan-jalan, nggak berani naik pesawat. Betul? Ada satu keluarga yang baru aja kembali dari sini ke tempat di mana anaknya tinggal. Istri bilang, kita pulanglah naik pesawat. Suami bilang, takutlah naik pesawat itu. Mendingan aku naik bus. 2 hari 2 malam naik bus. Ini kan berarti karena khawatir kan? Khawatir, takut. Halo, sebenarnya umur kita itu sudah ditentukan Tuhan. Umur kita kalau ditentukan Tuhan umur 70, tidak akan mati umur waktu 50. Karena sudah ditentukan Tuhan 70. Tapi karena khawatir, nggak berani naik pesawat. Kalau ada bapak ibu yang tidak berani naik pesawat, kumpulkan uangnya, kumpulkan sama saya kumpul-kumpul, saya beli ke pesawat, nanti akhir tahun saya kembali ke US. Kembali ke Amerika, uangnya dikumpul-kumpul. Ya, tuh. Inilah wujud daripada kehidupan kita. Kalau kita kadang-kadang bisa ketawa, tapi sebenarnya itu diri kita sendiri. Kita mentertawakan diri kita sendiri.
tak paham tanpa kita sadar, memang benar khawatir itu ada dalam hidup kita. Dan kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak percayakan janji Tuhan. Janji Tuhan katakan gini, bukankah semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Tapi Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Karena itu dalam ayat 31 tadi, carilah terlebih dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah pengajaran Yesus untuk kita jangan khawatir dengan janji yang pasti. Kita baca ayatnya, coba kita buka ayat ini 33. Tetapi carilah dahulu sebelum 33, 31 dulu, supaya komplit apa yang Yesus ajarkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah akan kami pakai. Lanjut 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa tahu kamu perlu pakaian, kamu perlu ini, kamu perlu tanggal berapa kamu perlu uang, tanggal berapa kamu butuh untuk membeli pakaian untuk anakmu, keperluan sekolah, semua tahu. Sebelum kita doa, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau begitu, untuk apa kita khawatir? Tapi nyatanya kita semua khawatir. Artinya apa? Memang betul kita kurang percaya. Pernah dalam satu momen dalam permainan sirkus, pemain sirkus berkata begini, siapa yang percaya bahwa saya bisa menyeberang ke sana? Dia menyeberang di atas seutas kawat seling yang besar. Siapa yang percaya? Orang bilang semua percaya. Dia jalan pakai kayu, dengan kayu, jalan di atas seutas kawat terbentang dan di bawahnya cukup tinggi. Jalan. Semua orang tepuk tangan. Aku percaya. Hari berikutnya, waktu berikutnya dibilang, siapa yang percaya kalau saya pakai angkong ini, saya jalan ke seberang dengan bawa angkong. Semua orang bilang percaya, gitu. Giliran ketiga, siapa percaya kalau saya nyebrang dengan angkong ini, di atas itu seekor monyet? Orang sebelum percaya, dia nyebrang. Yang terakhir, pemain sirkus bilang, siapa yang percaya kalau saya menyeberang? Yang percaya duduk di atas. Gak ada satupun yang mau duduk di atas. Tapi tadi kan rame-rame bilang percaya. Tidak ada satupun yang duduk di atas. Tiba-tiba ada seorang anak, saya. Anaknya naik ke atas. Naik ke atas. Sang anak duduk. Anak umur sekitar 7 tahun. Duduk di atas. Orang semua lihat, dak dikduk. Tapi dia sorong juga. Dengan angkongnya. Begitu sorong sampai ujung, lewat, semua orang tepuk tangan. Tapi akhirnya orang bertanya-tanya, siapa anak itu ya? Kok kita nggak seberani anak itu? Setelah dicek dan recheck, rupanya tahu anak itu adalah anak pemain sirkus. Jangan ketawa dulu. Anak pemain sir. Kenapa dia percaya? Dia bapaknya, nggak mungkin bapaknya menganiaya dia. Sekarang kau percaya dengan Bapak di surga enggak? Bapak di surga kan enggak mungkin mau menganiaya kita. Ya, itu dia. Tapi ketika kita dibilang kita percaya, cuman mulut. Percaya itu harus dilakukan dengan tindakan. Nah sekarang, ketika Bapak Ibu sudah dengar ilustrasi ini, sudah percaya, Bapak Ibu katakan, aduh Om, benar Om. Tapi sampai sekarang saya udah umur 40 masih juga khawatir Om. Gimana jalan keluarnya Om? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus, dia hadir waktu Yesus memberikan pengajaran itu. Dan setelah Yesus naik ke surga, oleh ilham Roh Kudus, dia menulis ayat firman Tuhan yang kita mau belajar. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saya minta Bapak Ibu baca. 1
1 Petrus pasal 5 ayat 7. Silakan baca. 1, 2, 3. Iya. Petrus murid Yesus yang hadir di Bukit Kapernaum oleh ilham Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, dia tulis ayat firman Tuhan ini. Ini bagi kita. Yesus katakan jangan khawatir. Sekarang Petrus kasih jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Serahkan segala khawatirmu apa saja. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang apa dulu. Si April khawatir kapan aku dapat istri. Sekarang pasti nggak khawatir lagi, istri udah di samping. Tapi pasti khawatir lagi. Gimana kalau nanti anakku lahir yang kerja cuma aku sendiri, istri belum kerja. Dia tanya-tanya, Om, ada pekerjaan nggak Om untuk istriku? Itu kan berarti masih khawatir kan? Betul? Apalagi banyak hal yang dikhawatirkan, ya kan? Nah, Petrus ajarkan kita lewat ilham Roh Kudus. Berarti Roh Kudus lewat pribadi Petrus menyuruh Petrus menulis surat ini ditujukan kepada kita. Serahkan segala khawatirmu kepada Dia, kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Dari dulu firman Tuhan selalu memberikan kepada kita jaminan Tuhan. Salah satu jaminan adalah yang ini sangat komplit. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Ya, perlahan-lahan saya mengajar supaya pulang dari sini jangan khawatir. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau Allah tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, maka harusnya kita jangan khawatir. Kalau kantong nggak ada duit, belum ada duit, jangan khawatir. Ya. Sekarang kantong banyak duit pun kalau pergi keluar kota takut juga. Nanti SPBU ada solar nggak ya? Aku bisa lanjut nggak ya? Betul? Lihat SPBU pada semua pada giliran nunggu, itu juga khawatir kan? Ya. Duduk pesawat, udah duduk di dalam, harusnya terbang. Udah duduk dalam, tapi lama kali pesawat, nggak jalan-jalan. Pramugari diam, semua diam, tapi pesawat hidup kita di dalam. Khawatir nggak? Apalah yang rusak ini, kok nggak jalan terbang. Betul? Semua membuat kita khawatir. Tapi Tuhan sudah ajarkan pagi hari ini, jangan kamu khawatir. Ada janji Tuhan sekarang dibarengi dengan jalan keluar yang diberikan oleh murid Yesus, oleh ilham Roh Kudus. Serahkan khawatirmu. Nah, ketika saya menyerahkan kekhawatiran itu, Bapak Ibu perhatikan. Ini barang nih. Katakan ini khawatir. Oke? Khawatir ini saya serahkan sama April maju April. Jangan cukup sampai sana. Bapak Ibu perhatikan. Serahkan kekhawatiran. Saya serahkan begini. Itu kan pengertian bahasa Indonesianya. Betul? Tapi kalau pengertian bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya bukan begitu. Saya juga nggak begitu berani kasih lempar ini, nanti takut April jatuh pula kan. Nah, misalkan kekhawatiran itu seperti ini. Dalam Alkitab bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, serahkan segala khawatirmu, itu bukan seperti tadi, bukan seperti gini. Tetapi April tangkap ya. Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia kan lemparkan kekhawatiranmu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut casting out your anxiety, casting out your doubt. Kalau hanya sekedar begitu saja, Bapak Ibu belum dapat gambaran. Tapi saya mau kasih gambaran begini. Kalau di kota, kalau mau bangun misalnya mau bangun masjid deh, ya kan? Itu ada kren untuk angkat batu,
angkat semen, ketika mau cor stupanya. Ya kan? Tapi kalau di kampung enggak ada crane, enggak ada itu, maka tukang-tukang di kampung bikin tangga pakai kayu. Jadi bikin tangga dulu sampai naik ke atas, itu pakai anak tangga, mungkin 4 anak tangga. Betul? 4 anak tangga supaya cepat. Batu bata dari bawah bukan diambil langsung kasih sama anak tangga nomor 2. Dia naik kasih anak tangga nomor 2, enggak, tapi dari sini dia langsung lempar, plung, langsung ditangkap sama anak tukang yang berada di anak tangga kedua. Anak tangga kedua begitu dapat, lempar lagi ke anak tangga yang ketiga. Anak tangga yang ketiga dapat, lempar lagi ke ujung atas. Maknanya apa? Kekhawatiran ini beban, Bapak Ibu. Kekhawatiran ini beban yang berat. Kalau Anda pikul, ya bungku. Anda lama-lama pikul beban kekhawatiran itu, makanya jadi bungku. Rohani mungkin sambil nggak bisa bertumbuh, engkau nggak bisa lihat jauh ke depan, engkau nggak bisa menatap ke atas, hidup rasanya mestapa. Selalu mengalami sulit dan sulit dan sulit karena apa? Karena khawatir. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, casting out your burden. Lemparkan kamu punya khawatir. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau Anda khawatir, begitu Anda khawatir, jangan Anda pikul khawatir itu berlama-lama, menjadi beban lama-lama bungku. Tapi Anda harus lemparkan, serahkan kepada Tuhan. Itu maknanya. Jelas? Udah dapat menangkap ya? Nah, sekarang murid Yesus yang lain, yaitu siapa? Paulus. Apa yang Paulus katakan? Kita semua kita pelajari supaya kita nangkap bagaimana lepas dari kekhawatiran ini. Kita buka dalam Filipi pasal 4. Saya ingin baca ayat 4, ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6. Saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Cocok dengan yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Paulus mengajarkan begini karena dia punya pengalaman. Nanti kita lihat pengalamannya bagaimana. Paulus katakan, jangan kamu khawatir. Tapi kau bilanglah sama Tuhan, Tuhan, aku khawatir nih. 2 bulan lagi anakku mau masuk kelas baru. Butuh baju baru. Butuh buku. Segala-galanya butuh. Aku belum ada siapkan uang. Malah dalam kondisi krisis, gaji saya sudah tertahan 3 bulan oleh perusahaan. Mau berhenti, nggak dapat. Dijalankan terus, gaji belum dapat. Betul? Kan kira-kira begitu. Tapi Paulus katakan, doa saja sama Tuhan. Ya kan? Tadi kan Yesus janji, semua ini, buku, pakaian, makanan, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu, orang percaya, ya, Bapamu telah siapkan. Tadi saya gambarkan, kenapa anak itu berani naik ke atas angkong? Karena dia tahu itu bapaknya. Tidak mungkin bapaknya mencelakakan dia. Bapaknya pasti memelihara dia. Makanya dia berani naik. Itu iman, itu percaya. Nah, sekarang kalau kita punya iman, kita percaya. Kan kata Petrus, Paulus, berdoa saja, minta sama Tuhan. Mungkin ada nggak yang mencela di sini? Gembala iyalah ngomong berdoa saja. Ya kan? Gembala kan nggak tahu bagaimana perjuanganku. Gembala bisa ngomong gitu, ada persediaan uang. Mungkin Bapak Ibu berpikir gitu. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bercepat-cepat berasumsi. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini memang firman Tuhan dapat dilakukan dan dapat diaplikasikan dalam hidup kita. Ya kan? Mengapa Paulus menulis begini? Kalau kita buka dalam Kisah Rasul pasal 16,
Paulus pergi menginjil di kota, kita baca saja. Kisah Rasul 16. Dia mengajar, menyampaikan firman Tuhan di kota Filipi. Ya. Kota Filipi. Saya ingin baca Kisah Rasul pasal 16. Saya ingin baca mulai ayat 19. Buka ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke dalam pasar untuk menghadapkan penguasa. Lanjut. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Lanjut. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ini berbicara tentang ketika Paulus menyampaikan kabar tentang Yesus. Orang yang di kota Filipi yang tadinya hidupnya sebagai penyembah berhala, ya, membeli patung-patung taruh rumah disembah, si tukang buat patung kehilangan rezeki. Orang semua pada nggak mau menyembah patung lagi karena berubah kepercayaan. Nggak mau lagi, otomatis pabrik patung yang tradisional ini nggak laku. Karena itulah pabrik patung tradisional ini, bosnya ini memprovokasi masyarakat, membuat kerusuhan supaya Paulus ditangkap. Nah, Paulus dan Silas ditangkap. Kita lanjut baca ya. Ayat selanjutnya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Lanjut. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Masuk. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan kuat. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut itu adalah mereka masuk ke dalam dungeon. Dungeon itu, kalau ini penjara, ini tanah, maka penjara yang dungeon itu dimasukkan ke sel bawah tanah, yang paling bawah. Silas dan Paulus dimasukkan ke dalam sel bawah tanah, yang paling bawah. Kalau paling bawah, resikonya apa? Penerangan tidak ada. Oke. Coba kita lihat. Ini Paulus ini. Ayat selanjutnya 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Saya bertanya, tadi dia sudah diderah, luka-luka, bocor. Kira-kira badan infeksi enggak kalau sudah bocor? Saya rasa bisa jadi. Panas badan ada, luka. Kita luka leher aja nggak bisa nelen ludah aja, itu kan sudah infeksi. Ini luka. Dimasukkan ke dalam penjara, ruangan sel yang paling bawah. Tapi karena Silas dan Paulus adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak khawatir kalau besok saya dihadapkan kepada pembesar untuk dieksekusi. Dia tidak khawatir. Dalam ketidakkhawatiran itu dia apa? Dia nyanyi. Dia nyanyi. Ada yang khawatir sampai nggak bisa nyanyi? Pasti. Jangankan berduduk nyanyi pun udah nggak bisa. Rasanya nggak keluar. Karena khawatir. Karena takut. Saya masih ingat anak saya yang kecil, dia bilang kalau aku khawatir, kalau aku takut, aku percaya. Waktu sakit, ketika aku takut, aku percaya. Beres. Begitu juga Paulus dan Silas nyanyi. Setelah nyanyi, kita baca lebih lanjut ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lanjut.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Lanjut baca dulu. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini." Lanjut. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkur di depan kaul Paulus dan Silas. Dari bahasa ini kita perhatikan, kelapas punya satu tanggung jawab. Kalau semua narapidana keluar, lari, tanggung jawab dia. Mungkin dia bisa dihukum mati. Tapi waktu dia mau ambil pedang menghunus bunuh diri karena dia pikir semua orang penjara sudah lari, Paulus tadi dikatakan di mana? Di bagian paling bawah, ruang sel yang paling bawah. Dia berkata, jangan bunuh diri, jangan menggorok lehermu, kira-kira gitu. Kami semua masih ada di sini. Dengar. Nah, untuk mendatangi suara itu, kelapas butuh apa? Suluh. Suluh artinya apa? Lentera, cahaya. Artinya apa? Gelap kan? Betul? Nah, dengan suluh dia pelan-pelan turun tangga, dia mendatangi suara itu. Setelah sampai bawah dikatakan dia bersujud di hadapan Paulus. Orang yang tidak khawatir, dalam kegelapan dia bisa menatap ke atas. Hai, jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Orang yang tidak khawatir bisa menatap pengharapan masa depan. Walaupun dunia masih kelam, walaupun masih kelam kabut. Orang yang punya pengharapan, tidak khawatir. Walaupun pesawat goyang-goyang, lihat kanan kiri jendela hitam, tapi percaya, belum saatnya aku pulang. Tuhan masih menolong aku, Tuhan masih sertai aku. Bisa menatap. Tapi kalau khawatir tadi, bungkuk, nggak bisa menatap. Tapi karena tidak khawatir, bisa menatap ke atas, walaupun gelap, belum terjadi sesuatu, tapi dia percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Matanya bisa memandang jauh dari masalah. Masalah kan masih di depan mata, ini masih gelap. Tapi mata iman dia bisa memandang jauh ke depan. Itu sebabnya dia tulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang segala sesuatu kepada jemaat di Filipi, tapi nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus dan Silas di dalam ruangan penjara yang paling bawah itu, dia bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Tuhan campur tangan, datangkan gempa, semua sendi-sendi goyang, sampai pintu-pintu penjara pun goyang. Oleh kelapas dipikir sudah keluar, tetapi ternyata tidak. Karena itu kelapas datangi dia, langsung bersujud. Kelapas itu orang pintar. Mana mungkin ya, kalau orang ini bukan orangnya Allah. Dalam kegelapan dia bisa melihat saya bawa pedang. Tentu ini orang istimewa. Dia sujud. Setelah sujud, Paulus sampaikan firman Tuhan. Akhirnya kelapas, keluarganya, sanak familinya semua terima Tuhan. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya iman, yang tidak khawatir, yang bisa memberikan pengayuman kepada orang. Orang kan lihat, orang semua khawatir, Bapak ini kok nggak khawatir, ada apa di dalamnya? Bapak Ibu pernah dengar cerita nggak? Dulu adanya tahun 56, saya dengar cerita. Nama penginjil yang dia hidup ketika saya masih ada, tapi sekarang sudah meninggal, baru beberapa tahun meninggal. Namanya T.L. Osborne. T.L. Osborne pada tahun 56 sampai tahun 60-an itu, dia adalah penginjil pertama orang Amerika yang datang ke Indonesia. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Presiden Soekarno panggil orang itu, sini dulu. Dipanggillah si penginjil ini ke datang istana. Ada apa kamu kok orang buta bisa melihat lumpuh berjalan? Dokter, dipanggil dokter. Rongsen dulu orang ini. Ada apa di dalam? Begitu di rongsen, tahu Bapak Ibu cerita ini? Rongsen yang di dalam itu salib bersinar di dalam.
Itu keajaiban Tuhan. Karena ada kuasa penebusan di dalam orang itu yang percaya hidup matiku di dalam tangan Tuhan. Hidup mati saja di dalam tangan Tuhan. Masa khawatir tidak bisa Tuhan selesaikan? Itu kira-kira. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Dia ngomong itu pasti ada. Pasti benar. Hanya kualitas iman kita yang tidak bisa menerima ini. Jangan kamu khawatir, tapi kualitas kita belum bisa terima. Tetapi murid-muridnya, tadi satu murid mengatakan, lemparkan khawatirmu, yang satu lagi dengan cara berdoa. Jadi dua hal inilah yang mendukung untuk jalan keluar supaya kita lihat. Karena Tuhan tahu, kalau Tuhan hanya sekedar ngomong gitu aja, iya enggak ya, iya enggak. Tapi dua murid ini punya pengalaman, dia menulis dengan ilham Roh Kudus menjelaskan kepada kita jalan keluarnya. Apa kurang cukup? Saya rasa cukup. Sekarang dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ada 3 hal. Doa, permohonan, plus ucapan syukur. Ini ibu-ibu yang mau saya tanya. Doa, telur ayam. Permohonan, tepung terigu dikocok. Mau jadi kue bolu. Jadi nggak kue bolu? Jadi Bapak Ibu. Cuman nggak kembang. Karena tidak tambah soda kue. Saya mau gambarkan ucapan syukur ini sama dengan kalau mau bikin kue bolu, ini adalah soda kue. Dalam bahasa Bangkinangnya baking powder. Betul? Tepung, terigu, telur sudah dikocok, tambah soda kue. Jadilah kue bolu yang mengembang. Kalau nggak ada soda kue, nggak kembang. Jadi juga kalau makan melempem nggak enak. Tapi ditambah dengan soda kue, jadi kembang. Doamu, kalau engkau disebut orang percaya, nggak khawatir, Anda doa. Sampaikan doa itu bersyukur kepada Tuhan. Sampaikan, Tuhan, 2 bulan lagi anakku mau masuk kelas baru. Aku butuh ini, baku ini, udah. Setelah itu, sebelum berakhir, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan pasti siapkan. Terima kasih Tuhan. Hari besoknya jangan terus minta. Tuhan, aku percaya Tuhan siapkan. Tuhan, aku percaya Tuhan siapkan. Tuhan, aku percaya Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Harinya jadi, sebelum datang waktunya, Tuhan siapkan apa yang kau butuhkan. Itu namanya ucapan syukur. Ucapan syukur menandakan kita sebagai orang percaya bahwa segala-galanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Anda berdoa selalu ucapan syukur nggak? Atau Anda berdoa membawa satu perangkat catatan. Seperti ibu-ibu mau ke pasar belanja, tolong belikan ini. Kadang-kadang kalau istriku lagi nggak mood ke pasar, dia bilang, papa ke pasar boleh nggak? Boleh, saya bilang. Mau beli apa? Ini nih, catat aja lah, nanti sampai pasar aku lupa, aku bilang. Beli ini. Kalau dia lupa sebut, jangan lupa, nenas juga aku mau. Oh ya, tulis nenas. Jangan lupa, pokat aku juga mau, tulis pokat. Sudah tulis semua. Kok nggak ada ikan, masa hanya daging aja? Aku kan mau ikan, catat ikan. Supaya apa? Supaya uangnya lebih banyak kasih sama saya. Kasih semua. Apakah kita doa kepada Tuhan sama seperti ibu-ibu mau belanja ke pasar dengan seperangkat catatan, Tuhan ini loh? Enggak dong. Kita dengan doa, permohonan, ucapan syukur. Setelah itu ayat 7 kita baca. Tadi kan kita baca ayat 6, ayat 7 sekarang kita baca. Kisah Rasul 4 ayat 7. Ayo, Kisah Rasul 4 ayat 7. Bukan Kisah Rasul 4. Filipi 4 ayat 7. Baca, 1, 2, 3. Akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus.
Damai sejahtera Allah, ini Roh Kudus, ini kasih karunia Tuhan, melampaui segala akal, akan memelihara. Kenapa Bapak Ibu? Harusnya melampaui segala akal, akan memelihara pikiranmu dan hatimu. Kan tadi akal di sini kan? Kenapa tidak disebut dulu memelihara pikiran baru hati? Tapi kenapa hati dulu baru pikiran? Bapak Ibu, semua yang kita lihat, semua yang kita olah, membuat kita terbeban karena itu masuk dalam hati. Di hati inilah iman juga di hati. Makanya Tuhan supaya memperbaiki iman kita, hatinya dulu dipelihara, baru pikirannya. Kalau hatinya tenang, pikirannya tenang. Damai sejahtera ini dalam bahasa aslinya dibaca fureo. Pengertian fureo itu adalah satu legion pasukan lengkap mengelilingi menjaga kita. Sama seperti siapa? Sama seperti pas pampres, pasukan pengawal presiden yang menjagai presiden. Itu mengiring kita, pagar betis. Ini diambil dari mana? Diambil dari perjanjian lama, kisah tentang Elisa dengan Gehasi. Coba kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Saya ingin baca mulai ayat yang ke-12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurnya." Ini ceritanya begini. Setiap kali Raja Aram ingin memerang bangsa Israel, dia kumpulkan pasukan perangnya, komandan-komandannya, sini. Besok ini dalam rapat di ruangan rahasia. Besok kita serang dari utara ya. Siap bos. Besok komandan-komandan perangnya menyerbu dari utara. Begitu menyerbu dari utara, sudah dihadang di utara. Rubah strategi ke selatan, dihadang juga. Makanya raja kumpul lagi, pengkhianat, kalian ada nggak salah satu di antara kalian yang mengkhianat? Ngomong di dalam ruangan rapat, ruangan rahasia, kok sampai orang lain tahu? Nah, kira-kira gitu. Lanjut baca. Ya, ayat yang ke-13. Berkatalah raja, "Pergilah melihatnya, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Setelah raja mengirimkan mata-mata, Elisa ada di Dotan. Raja mengirim 1 batalion, legion tentara untuk pergi menangkap Elisa. Lihat, perhatikan ini di Dotan, ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Oke, baca lagi 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada tuannya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Karena begitu dia buka jendela, buka pintu, tentara sudah mengelilingi perkemahan mereka. Saya sebut kemah, nggak mau saya sebut rumah, karena zaman dulu kan perkemahan. Oke, dia kata, "Celaka tuan, lihat tuh semua udah dikelilingi dia." Ini terus kata Elisa kepada bujangnya, ayat 16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lanjut. Lalu berdoalah Elisa, ini berdoa lagi nih, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya melihat mata." Maka Tuhan membuka mata bujangnya Gehasi, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengsekeliling Elisa. Lanjut. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Artinya apa? Fureo tadi adalah ketika Elisa berdoa, maka Tuhan mengirimkan pasukan yang tidak kasat mata,
Malaikat-malaikat yang tidak kasat mata mengelilingi Elisa jauh lebih banyak daripada tentara Aram. Pasukan Tuhan, malaikat Tuhan yang menjaga Elisa lebih banyak dari tentara Aram. Itu yang namanya fureo. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berdoa, bermohon, terus dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, fureo akan memelihara hatimu dan pikiranmu. Kalau hatimu sudah dibikin sejahtera, pikiranmu tenang, engkau tidak takut lagi. Di atas pesawat yang gonjang, engkau berdoa, Tuhan balut hatimu, engkau tenang aja. Biasanya itu, Tuhan pelihara. Ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, dan hamba Tuhan ini pernah kami undang datang ke Pekanbaru. Saya nggak tahu apakah Pak Syobing masih ingat nggak? Ya, namanya bapaknya Samuel Doktorian. Dia orang asli orang Yahudi, asli orang Palestina, tapi berkebangsaan Yahudi, tinggal di Amerika, menjadi penginjil terkenal. Kami undang, saya ketua panitianya undang untuk dia berkhotbah. Waktu itu dia mengadakan KKN di Setiabudi. Hari kedua di tempatnya Pak Pendeta Firman Tampu Bolon. Ada bukunya, dia judul bukunya Malaikat Menyelamatkan Aku. Pesawatnya dia tumpangi pesawat. Dalam perjalanan salah satu mesin pesawat terbakar. Begitu terbakar, semua orang sudah takut, ngeri. Dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia lihat malaikat datang menopang ya jet daripada pesawat itu sampai mendarat, tidak meledak. Itu kesaksian, bukunya mungkin masih ada sampai sekarang. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tapi yang luar biasa ini harus diresponi dengan yang percaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bagaimana mau meresponi? Orang ini percaya, dia berdoa. Malaikat menopang akan mesin jet itu sampai mendarat di tempat tujuan tanpa meledak. Itu karena apa? Doa orang percaya. Pagi hari ini Bapak Ibu boleh datang tadi dengan penuh kekhawatiran. Tapi Tuhan sudah katakan jangan kamu khawatir. Muridnya berkata, serahkan kekhawatiranmu. Murid yang lain yang belum pernah ketemu Yesus, tapi berjumpa Yesus di jalan menuju ke Damsik, dia katakan, jangan kamu khawatir. Sebutkan aja apa yang kamu khawatirkan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera melimpahi akan menjaga hati dan pikiranmu. Kalau damai sejahtera Allah sudah memelihara hidupmu, saya percaya Anda akan tenang, tidak akan khawatir. Itu perlunya Anda selalu berdoa supaya damai sejahtera Allah selalu melingkupimu. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.